Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di channel Miko Kekenda. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari herbisida kontak. Dan ini contohnya kita gunakan Paratop ya teman-teman. Ini juga sudah pernah saya review untuk penggunaannya, ada di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman kami menggunakan ini dan apa saja kelebihan dan kekurangannya berdasarkan pengalaman kami ya teman-teman. Jadi Paratop ini adalah racun kontak teman-teman, ini 276 SL. Dan kita akan membahas tentang kelebihannya dulu ya teman-teman. Jadi kelebihan dari racun kontak Paratop ini, atau kayaknya sama saja dengan racun kontak lain, asal SL-nya itu mirip-mirip ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini adalah gulma yang kami semprot kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi ini gulmanya sudah mulai rontok, tapi nanti kita akan bahas juga tentang kekurangannya. Kelebihannya dulu. Kelebihannya dia cepat, efektif. Jadi teman-teman jika semprot hari ini, besok sudah kelihatan hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman semprot gulma-gulma yang seperti daun-daun di depan kita ini, daun jarum dan juga daun-daun lebar ya teman-teman, itu akan mati. Itu akan mati dengan cepat ya teman-teman kalau racun kontak. Nah, dia lebih bisa membunuh hampir semua jenis gulma teman-teman, kecuali yang berkayu. Bisa teman-teman lihat ini ada yang berkayu, ini juga yang berkayu. Ini tidak mati teman-teman. Yang berkayu ini tidak efektif ya untuk herbisida Paratop ini teman-teman. Dan kelebihan kedua teman-teman, dia selain cepat membunuh racun, dia bisa membunuh hampir semua jenis racun teman-teman. Nah, itu kelebihan yang menurut saya ada di Paratop ini ya teman-teman. Dan untuk kekurangannya teman-teman, bisa teman-teman lihat, ini baru 2 minggu kita semprot, ini udah ada yang tumbuh lagi teman-teman. Karena dia kontak, dia tidak membunuh di sistem tanaman ya teman-teman. Jadi hanya ya yang terkena racun dia akan mati, tapi tidak di sistemnya. Jadi tidak sampai, istilahnya itu tidak membunuh sampai ke akar-akarnya gitu teman-teman. Ya seperti teman-teman lihat, itu sudah ada yang mulai tumbuh lagi, terutama untuk tumbuhan atau gulma yang berdaun jarum ya teman-teman. Ini akan tumbuh lagi, teman-teman bisa lihat. Ini baru, sangat baru, kurang lebih 2 atau 3 minggu kita semprot. Dan oh iya, tadi ada kelebihan yang ketiga, dia tidak mengganggu tanaman teman-teman. Jadi untuk kelapa sawit sendiri sama sekali tidak mengganggu. Jadi ketika kita semprot batangnya sekalipun, ini kemarin banyak hama atau gulma yang tumbuh juga. Ini saya semprot di batangnya, tapi tidak mengganggu tanaman kelapa sawit itu sendiri teman-teman. Jadi ada 3 ya kelebihannya. Pertama tadi bisa membunuh semua, reaksinya cepat. Yang kedua dan yang ketiga itu tidak mengganggu tanaman kelapa sawit teman-teman. Lalu untuk kekurangannya, selain dia tadi rumput yang kita semprot, terutama rumput-rumput jarum, itu cepat tumbuh. Dan kekurangan yang kedua adalah tanaman-tanaman yang ada, bukan tanaman tapi gulma yang ada itu teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini akan sangat cepat tumbuh, sehingga nanti kita tidak lama efeknya. Jadi ketika kita semprot mungkin 2 bulan itu kita, atau 3 bulan kita harus sudah semprot lagi teman-teman. Berbeda jika teman-teman pakai yang sistemik. Jadi tanaman itu bukan tanaman, rumput itu lebih lama matinya teman-teman, tapi efeknya lebih lama. Nah itu dia, ada 2 kekurangan yang teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka menggunakan yang Paratop ini atau racun kontak ya teman-teman, karena memang saya suka efek yang cepat gitu. Jadi ketika kita semprot, besok udah kelihatan matinya. Nah ketika sudah mati dan ada tumbuhan-tumbuhan baru kita gunakan yang sistemik. Seperti contohnya ini ya teman-teman. Kalau dia tebal seperti ini, teman-teman bisa pakai racun kontak dulu. Nanti ketika udah mulai ada tumbuh sedikit-sedikit di bawah, baru kita gunakan yang sistemik teman-teman. Nah itu dia untuk penggunaan Paratop. Jadi
Untuk dosisnya juga teman-teman, kalau saya itu untuk tangki yang kurang lebih 16 liter, kita pakai dosisnya itu kurang lebih 75 sampai 80 ya teman-teman, cc. Dan pengalaman kami juga, kami pernah pakai dosis rendah, kurang lebih 50 cc, itu matinya tidak merata ya teman-teman. Jadi kayak ada rumput-rumput yang masih tumbuh. Ini untuk hutan Kalimantan ya teman-teman, kayak perkebunan di Kalimantan, mungkin di Sumatera juga kurang lebih. Kalau daerah lain saya kurang tahu karena mungkin jenis gulmanya itu beda-beda. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa pertimbangkan mau pakai apa. Dan sekedar saran teman-teman, ini kemarin sengaja tidak saya semprot ya. Rumput-rumput yang seperti ini, rumput-rumput jarum, itu teman kita sedang melakukan penyemprotan. Ronaldo Hongga, kami pakai tangki elektrik ya teman-teman, karena memang lebih efektif dan efisien juga. Nah, rumput-rumput yang seperti ini, saran saya jangan pakai yang kontak teman-teman, karena dia akan tumbuh dengan sangat cepat dibanding dengan rumput-rumput lain. Dan kelebihannya juga, paratop ini, dia bisa membunuh bambu teman-teman. Jadi kayak bambu-bambu yang baru kita tebas, itu kan biasanya ada tumbuh sikit-sikit lagi ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai paratop supaya dia tidak tumbuh lagi. Dia akan mati daunnya sehingga recovery-nya lambat teman-teman. Nanti lama-lama dia akan mati. Oke, ini kebun sawit. Hari ini kita panen juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan dari racun kontak ya teman-teman. Herbisida kontak. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri mau pakai apa. Saran saya ya begitu tadi, untuk rumput-rumput jarum yang berdaun sempit, teman-teman bagusnya pakai sistemik aja, karena lebih lama masa tumbuh kembalinya teman-teman. Oke, sekian aja dari channel Miko Kakenda. Buat teman-teman yang baru, jangan lupa support kami, bantu kami untuk jadi lebih baik lagi teman-teman. Berikan komentar dan support kami dengan subscribe, like, dan juga komen jika teman-teman punya perspektif lain dari racun kontak ini teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.